Dalam video kali ini, kami akan mensimulasikan penempatan soft material di area timbunan. Simulasi menggunakan software Slate3. Dalam simulasi ini akan dibuat 3 model dengan penempatan yang berbeda. Nah, di sini ada 3 model. Model pertama, model kedua, dan model ketiga. Volume dari soft materialnya sama dan penempatan soft material yang berbeda-beda. Kita bisa lihat di rack view. Model 1 warna coklat itu adalah soft material, warna biru adalah base material, dan warna merah adalah base material. Oke, nah, dari ketiga itu kelihatan bahwa warna coklat distribusinya berbeda. Selanjutnya di lapisan pertama ini semuanya sama antara model 1, model 2, dan model ketiga. Selanjutnya di lapisan ke-1 di sini terdapat 42 kotak soft material, di mana setiap model distribusinya berbeda-beda. Untuk model pertama cenderung lebih mengumpul. Di sini tuh ada 12 kotak di bagian kiri atas, kanan atas, tengah bawah, 2 kotak sebelah kiri bawah, kanan bawah. Selanjutnya di model 2 penempatannya lebih cenderung memanjang. Di situ ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kotak yang memanjang. Di sebelah kiri ada 2, sebelah kanan ada 2, di tengah yang memanjang dengan 2 kotak, 2 kolom kotak. 2, 3, 4, 5, terdapat 10 kotak di tengah. Selanjutnya untuk model 3 terdapat masing-masing 2 kotak yang menyebar. Di situ ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15. Di situ ada 21 dikalikan 2 menjadi 42 kotak. Nah, di sini kotaknya sama, 42 kotak semua yang dapat mewakili volume yang sama. Selanjutnya di lapisan kedua timbunan, semuanya digambarkan dengan waste material sama karena mengcover lapisan pertama yang ada soft materialnya. Selanjutnya di lapisan ketiga timbunan terdapat 22 kotak soft material, dan di sini yang membedakan antara ketiga model itu adalah penempatan dari soft material. Di model pertama lebih cenderung mengumpul. Di situ ada 12 kotak yang mengumpul berada di atas tengah. Di sebelah kanan dan kiri terdapat 4 kotak, dan di depan itu ada 2 kotak. Selanjutnya untuk model 2 lebih cenderung seperti lapisan ke-1. Kita modelkannya lebih cenderung memanjang. Situ ada 5 kotak di kanan dan di kiri, di tengah ada 4 kotak. Selanjutnya di model ketiga sama seperti lapisan ke-1, 2 kotak yang lebih menyebar, distribusinya lebih menyebar. Selanjutnya di lapisan keempat semuanya dimodelkan dengan waste material, yaitu mengcover lapisan ketiga yang terdapat soft material. Sama seperti lapisan kedua timbunan.
Oke, untuk lapisan kelima timbunan terdapat soft material 14 kotak. Nah, seperti untuk model 1 seperti halnya lapisan ke-1 dan ke-3 cenderung lebih mengumpul di sana, ada 6 kotak sebelah kanan, 6 kotak sebelah kiri, dan 2 kotak di tengah atas. Untuk model kedua lebih cenderung memanjang. Di sebelah tengah ada 6 kotak dan sebelah kanan dan kirinya terdapat 4 kotak yang memanjang. Selanjutnya di model ketiga seperti di lapisan 1 dan 3, 2 kotak yang tersebar, 2 kotak-kotak yang tersebar. Oke, di lapisan ke-6 timbunan semua dimodelkan waste material seperti halnya di lapisan 2 dan 4. Ini mengcover soft material yang di bawahnya. Oleh sebab itu semua dimodelkan menggunakan waste material. Dan di lapisan 7 dan 8 begitu juga dimodelkan dengan waste material, sama seperti lapisan ke-6. Di sini semuanya sama antara model 1, model 2, dan model 3. Ini adalah hasil dari analisisnya. Di model pertama FOS 3 dimensinya adalah 1,385 dan analisis 2 dimensinya adalah di section 1 adalah 1,235 dan di section 2 adalah 1,087, di section 3 adalah 1,235. Nah, di sini FOS 3 dimensinya lebih besar dibanding FOS 2 dimensinya. Jika kita hanya menggunakan analisis 2 dimensi dan jika standar kita minimal FOS adalah 1,3, maka desain itu akan membutuhkan revisi atau bisa saja kapasitas dari soft materialnya lebih kecil untuk mendapatkan FOS 1:3 dengan 2 dimensi. Lalu untuk permodelan model 2 FOS 3 dimensinya adalah 1,981, FOS 2 dimensinya section 1 adalah 0,911, dan section 2 nya adalah 1,782 di posisi tengah, dan di section 3 0,911. Section 3 sama dengan section 1. Oke, selanjutnya di model yang ketiga FOS nya adalah FOS 3 dimensi adalah 1,987, FOS 2 dimensi pada section 1 adalah 1,125, FOS 2 dimensi di section 2 adalah 1,23, dan di section 3 adalah 1,232. Di sini meskipun model 2 section 2 dimensinya ada yang di bawah 1,0, tetapi
FOS 3 dimensinya 1,981. Oke, untuk hasil simulasi untuk kita lihat per sectionnya. Ini adalah model pertama. Section 1 adalah 1,235 FOS 2 dimensinya. Nah, di sini ada sectionnya. Terlihat shape surface-nya sudah tepat, dia melewati soft material, di mana soft material adalah properties yang mempunyai strength yang paling lemah, adalah FOS 2 dimensinya 1,235. Untuk section 2 FOS 2 dimensinya adalah 1,087. Di sini slip surface-nya juga melewati soft material yang mempunyai strength yang paling lemah. Di sini ada dua slip surface yang warna kuning. Untuk slip surface warna kuning kedua di bawah itu adalah slip surface dari 3 dimensi. Kalau kita lihat permodelannya, section 2 berada di slip surface 3 dimensi. Nah, kedua-duanya melewati soft material. Ya, jadi slip surface yang kedua adalah slip surface dari 3 dimensi. Selanjutnya di section 3 adalah 1,235. Di sini sama hasilnya dengan section 1 karena geometri dari soft material penempatannya sama. Selanjutnya di model kedua, di sini FOS 3 dimensinya adalah 1,981, sedangkan untuk section 1 FOS 2D-nya adalah 0,911. Nah, di sini slip surface-nya juga melewati soft material memanjang. Oke, berarti sudah sesuai karena slip surface terdapat di soft material. Untuk section 2 FOS-nya adalah 1,782. Di tengah-tengah di situ penempatan soft material tidak terlalu banyak, makanya di situ FOS 2 dimensinya relatif besar. Meskipun sebagian surface itu sebagian kecil juga melewati soft material. Untuk section 3 sama dengan section 1, 0,911 karena penempatannya hampir sama dengan di area section 1. Nah, di sini melewati shape surface. Nah, di section 3 karena section 3 terdapat di slip surface 3 dimensi, oleh sebab itu di seksinya terdapat dua slip surface. Yang di depan itu adalah slip surface dari 3 dimensi. Selanjutnya di model ketiga FOS 3 dimensi adalah 1,987. Sedangkan untuk section 1 FOS-nya adalah 1,125. Slip surface melewati soft material. Untuk section 2 1,23. Slip surface juga melewati soft material, di mana soft material adalah properties yang paling lama. Lalu untuk section 2 dan section 3 adalah section yang terdapat di slip surface 3 dimensi. Oleh sebab itu slip surface pada section terdapat dua, yang belakang adalah slip surface 3 dimensi section 3. Oke, ini adalah rangkuman dari simulasi model 1, 2, 3. Hasil FOS 3 dimensinya semuanya di atas 1,3. Model 1 ada 1,385, model 2 ada 1,981, model 3 1,987. Sedangkan untuk analisis 2 dimensinya hampir semuanya di bawah 1,3. Hanya satu section aja, section 2 di model 2. Nah, oleh sebab itu jika kita hanya menggunakan analisis 2 dimensi, kemungkinannya ada dua. Kita harus mereview atau meredesain dari desain geometrinya, atau
mengurangi kapasitas dari shaft material untuk mendapatkan FOS minimal 1,3 untuk dua dimensinya. Tapi kalau kita menggunakan analisis tiga dimensi, semuanya masih 1,3. Dari tiga model itu dengan penempatan yang berbeda, shaft materialnya dihasilkan FOS yang berbeda, baik 2D maupun 3D-nya. Oleh sebab itu, kita bisa menempatkan shaft material di area dampingan itu lebih efektif kalau kita menggunakan permodelan tiga dimensi. Oke. Oke, ini adalah tampilan dari server Satri pada model pertama. Kita bisa lihat di situ slip surface-nya 3D-nya ada di posisi tengah, ada 3 section di situ dibuat. Dalam server Satri kita juga selain menganalisis tiga dimensinya, kita juga sekaligus bisa menganalisis dua dimensinya dengan membuat section secara langsung di permodelan tiga dimensi. Di sini terlihat FOS 3D-nya adalah 1,385, FOS 2D-nya di section 1 1,35, lalu di section 21 0,87, di section 3. Oke, ini adalah model yang kedua. FOS 3D-nya adalah 1,981, 3 section dibuat. Section 1 FOS 2D-nya adalah 0,911 sama dengan section ketiga. Section keduanya adalah 1,782. Ini adalah model yang ketiga. FOS 3D-nya adalah 1,987, 3 section juga dibuat. Section 1 adalah FOS 2D-nya ada 1,125, section 3 adalah 1,232. Semoga cukup sekian simulasi kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menjadi berinspirasi geotek engineer. Terima kasih.